yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa bercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimakumullah, insyaallah di pagi yang cerah ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas sirah atau perjalanan hidup dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bagaimana perkembangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecil sampai masa remaja beliau. Telah kita sebutkan di usia 4 ya, dari lahir sampai usia 4 sampai 4 atau 5 tahun beliau diasuh oleh ibu susu beliau yaitu Halimah As-Sa'diyah. Kemudian di usia 5 sampai 6 tahun beliau diasuh oleh ibu beliau ya Aminah binti Wahab, namun kemudian ibu beliau meninggal dunia di perjalanan pulang setelah berziarah ke kuburan bapak beliau yang meninggal di kota Madinah. Lalu setelah itu Nabi diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Kemudian kakek beliau meninggal sampai beliau balik, beliau diasuh oleh sang paman yaitu Abu Talib. Dan telah kita sebutkan pula bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dibawa oleh pamannya Abu Talib ke Damaskus atau ke negeri Syam. Di kota Basrah mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahira yang mengisyaratkan tentang kenabian beliau alaihi salatu wassalam. Dan kemudian juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengisi masa remaja beliau dengan bekerja sebagai pengembala kambing bagi penduduk kota Mekah. Ini bahasan kita di pertemuan yang terakhir. Nah, kemudian Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, selama Rasul Shallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing, beliau dikenal dengan sikapnya yang amanah. Maka sikap amanahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sampai ke telinga seorang wanita yang terhormat di tengah penduduk Makkah, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ada beberapa orang kerabat Khadijah yang kambingnya itu pernah digembalakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka memuji bagaimana sikap amanah pada Rasul Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah Khadijah tertarik untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai partnernya, sebagai rekan kerjanya. Dengan sistem bagi hasil, beliau mengamanahi barang dagangan untuk dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawa barang dagangannya Khadijah radhiyallahu taala anha ke negeri Syam, dan saat itu beliau ditemani oleh orang kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Dan Maisarah ini seorang laki-laki ya. Kalau di Indonesia Siti Maisarah. Sebenarnya nggak salah juga ya, Maisarah itu yang dimudahkan ya. Nggak jadi masalah kalau mau dipergunakan sebagai nama wanita. Tapi Maisarah yang ada dalam kisah ini seorang laki-laki. Nah, Khadijahnya sendiri, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, beliau seorang wanita terhormat dari kalangan orang Quraisy. Nasab beliau itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditarik garis nasabnya, dia masih punya hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah. Ya, semua orang Quraisy itu masih sedulur ya, masih saudara. Kalau ditarik ke kakek-kakek mereka, maka akan bertemu pada pada simpul-simpul tertentu. Maka Khadijah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau nasabnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, bandingkan dengan nasabnya Rasulullah. Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Berarti kakek yang keberapa ya? Keempat ya. Ya, atau ya kakek beliau di atasnya Abdul Manaf, yaitu Qusay bin Kilab bin Murrah. Nasabnya masih kembali ke sosok yang sama, Qusay bin Kilab bin Murrah. Nah, Khadijah radhiyallahu taala anha ya ketika itu melihat betapa amanahnya Rasulullah, dia membuktikan sendiri. Kalau selama ini yang beliau dapatkan itu adalah laporan dari orang-orang yang ada di sekitar beliau setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa barang dagangan Khadijah, Khadijah membuktikan bahwa benar-benar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang demikian amanah. Orangnya berbudi pekerti yang baik, apalagi dapat laporan-laporan dari Maisarah. Karena Maisarah inilah yang berhubungan langsung dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah,
Mungkin ada yang di sini yang dari psikologi ya, dari psikologi. Ini ada sebuah faedah ya. Disebutkan oleh Umar bin Khattab itu ada 3 perkara yang bisa mengungkap karakter asli seseorang. Yang pertama, muamalah harta, pinjam-minjam uang. Nah, itu ketahuan itu pribadinya gimana. Orangnya amanah atau tidak. Karena banyak orang yang tersilaukan dengan harta. Kelihatannya soleh, tapi sudah ketika masuk ke dalam permasalahan harta, ya kelihatan aslinya bagaimana. Ya, pinjam uang yang yang ditagih lebih garang daripada yang menagih ya. Nah, itu kelihatan kalau ada muamalah harta. Kemudian yang kedua, bertetangga dalam waktu yang lama. Bertetangga dalam waktu yang lama. Kita akan mengenal siapa tetangga kita. Karena hampir setiap hari kita berinteraksi, kita tahu apa yang mereka lakukan. Ya, bolak-balik mereka menyapa atau tidak, itu kelihatan. Kemudian yang ketiga, kata Umar bin Khattab adalah apakah kita pernah bersafar melakukan perjalanan jauh bersama orang tersebut. Ya, karena safar itu sendiri dari kata sufur yang artinya menyingkap. Safar dari kata sufur yang artinya apa? Menyingkap. Orang itu kalau dia dalam perjalanan jauh ketahuan dia ego atau tidak, ya. Orangnya itu pemarah atau tidak, sabar atau tidak. Ya, ketika dia melihat ada temannya yang ketinggalan, apakah dia peduli atau tidak, itu kelihatan ketika safar. Coba kalau Bapak dan Ibu DL, dinas luar sama temannya, ketahuan itu ya. Dia peduli atau enggak, kadang-kadang kita ditinggalin ya, kadang-kadang enggak mau berbagi, lama di kamar mandi, enggak peduli sama temannya juga perlu kamar mandi ya. Maka safar itu termasuk perkara yang bisa mengungkap karakter pribadi seseorang. Nah, Maisarah dia sabar bersama Rasulullah. Maka yang terbongkar dan tersingkap adalah perkara yang baik-baik semua. Ini menunjukkan bahwa memang karakter Rasulullah SAW itu aslinya memang baik, bukan dibuat-buat. Sikap amanah pada diri beliau, kepedulian beliau kepada orang lain, itu adalah sikap yang asli, tidak dibuat-buat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ceritalah Maisarah kepada Khadijah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Khadijah radhiyallahu taala anha dalam keadaan menjanda, ya masih single, ya. Beliau pernah menikah. Saya kira saya sampaikan juga dalam slide ini ya, bahwa beliau itu pernah menikah ya, pernah menikah. Nah ini pernikahan beliau sebelumnya. Beliau menikah dengan Abu Halah bin Zurarah bin At-Tamimi. Kemudian lahir, punya anak ya. Dari Abu Halah ini punya anak, Halah dan Hindun. Kemudian Abu Halah meninggal dunia. Kemudian setelah Abu Halah meninggal dunia, ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Mahdi Al-Istambuli dalam Nisa Haula Rasul, ya, setelah Abu Halah meninggal dunia, Khadijah nikah lagi dengan Atiq bin Aid bin Abdillah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Ini juga keluarga terhormat dari orang-orang Quraisy. Namun pernikahan yang kedua berakhir dengan perceraian. Jadi Khadijah nikah 2 kali. Yang pertama cerai mati, meninggal dunia suaminya yaitu Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Kemudian yang kedua, beliau menikah dengan Atiq bin Aid, tapi ini berakhir dengan perceraian. Baik. Maka kemudian kembali kepada kisah tadi, ketika mendengar kisah dari Maisarah tentang bagaimana budi pekertinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka muncul ketertarikan pada sosok Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah sendiri dikenal dengan julukan At-Tahirah. Di tengah-tengah masyarakat Quraisy, beliau dikenal dengan At-Tahirah, wanita yang menjaga kesucian. Karena beliau radhiyallahu taala anhu dikenal bukan wanita yang suka bergaul bebas ya. Beliau sangat menjaga image beliau di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Sampai muncul julukan At-Tahirah, wanita yang suci. Padahal beliau sudah pernah menikah 2 kali. Ya, kalau Maryam itu kan Maryam the Virgin ya, Maryam si perawan gitu ya. Memang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi kalau Khadijah dia sudah pernah menikah bahkan 2 kali. Tapi tetap dijuluki sebagai At-Tahirah karena begitu menjaga pergaulan beliau, ya beliau dikenal dengan wanita yang suci. Dan beliau juga seorang wanita yang cerdas dan ini agak aneh ya dari kebiasaan orang-orang Quraisy ya di mana seorang wanita ternyata bisa menjadi seorang pedagang ya. Walaupun yang memperjalankan tradingnya tadi seorang laki-laki juga ini Rasulullah, tapi beliau sebagai pemilik modal. Dan ini satu hal yang nadir, satu hal yang jarang di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu sangat materialistik. Tapi Khadijah ini punya keistimewaan. Dia bisa
Dia punya harta, dia pegang hartanya, kemudian dia bisa memerintah seorang laki-laki untuk memperjalankan harta tersebut, ya, menjadi partnernya dalam bisnis. Nah, kemudian juga, yang menunjukkan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha, dia adalah seorang wanita yang cerdas. Kelihatan cerdasnya bagaimana? Saat dia memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu ya, di masa itu ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bukan sosok yang, punya kekayaan ya, bukan orang yang besar yang artinya memang punya, kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat Quraisy, tidak. Tapi satu hal yang menjadi pilihannya Khadijah, menjadi sebab pemilihan Khadijah terhadap Rasulullah, yaitu kebagusan kebagusan akhlak. Akhlaknya luar biasa, dapat masukan dari Maisarah tadi ya, luar biasa. Maka kemudian Khadijah menceritakan, keinginannya untuk menikahi Rasulullah SAW, ya beliau ceritakan kepada, salah seorang temannya yang bernama Nafisah, bin Muyannah. Ya Nafisah inilah kemudian yang menyampaikan, keinginan Khadijah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan gayung bersambut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ya kemudian mengiyakan keinginan Khadijah. Beliau kemudian datang melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, dari sini ada sebuah faedah ya disebutkan oleh para ulama, hendaknya ya seorang wanita itu nih pesan bagi yang masih belum menikah ya bagi para akhwat ya kalau menikah itu tolong lihat agama dan akhlak calon suami ya, suami anti. Jadi jangan hanya melihat penampilannya saja, melihat profesinya, tapi coba lihat agama dan akhlaknya. Ini hal yang sangat penting untuk memilih suami. Tirulah Bunda Khadijah radhiyallahu taala. Dia memilih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin kita bisa katakan tuh orang yang baru memulai karir gitu ya, bukan orang yang punya karir yang mapan itu ya. Ya, tapi apa agama dan akhlak. Ya. Makanya Nabi itu sendiri berpesan ya kepada para wali ya, pada orang tua yang akan menikahkan putrinya, mengatakan idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluq fazawijuh illam taf'al takun fit sadun arid. Ya. Apabila datang orang yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, lihat. Akhlak namanya datang melamar, maka nikahkanlah dengan putri kalian. Karena kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang menyebar. Nah, syahid dari hadis ini bahwa Nabi menekankan tentang masalah agama dan akhlak. Ya, karena percuma nanti ya wajahnya tampan, misalnya ganteng kayak artis Korea, tapi nggak bertanggung jawab, nggak mau ngasih nafkah. Kamu kan udah kerja deh, ya biar aku di rumah saja misalnya. Ya nggak mau kerja. Padahal tugas siapa? Mencari nafkah. Dia tulang punggung keluarga, dia yang harusnya mencari nafkah. Ya. Atau tidak pernah sholat, pusing sendiri nanti ya. Gimana anak-anak kita nanti niru bapaknya nggak sholat, ya? Atau dia suka minum khamar, wah itu penderitaan ya. Walaupun wajahnya ganteng, tapi kalau dia ashabul ma'asi termasuk pelaku kemaksiatan, kebahagiaan itu akan sulit kita dapatkan di rumah tangga kita. Hasan Al Basri, ya Al Hasan Al Basri itu pernah ditanya dengan siapa kau nikahkan putrimu wahai Al Hasan, maka jawaban Al Hasan dengan orang yang bertakwa. Kenapa kau nikahkan, putrimu dengan orang yang bertakwa? Kalau dia suka kepada putriku, maka dia akan muliakan. Ya, kalau dia cinta kepada putriku, maka dia akan muliakan putriku. Kalau dia nggak suka, maka dia tidak akan menzolimi. Ya, sedikit-sedikit, ya pukul, sedikit-sedikit tampar, ya. Maka apa yang dilakukan oleh Khadijah ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Masalah akhlak itu sangat penting dalam pemilihan pasangan hidup. Demikian juga yang laki-laki ya, dia juga hendaknya ketika memilih pasangan hidup cari yang bagus agamanya. Tunkahul mar'ah li arba kata Rasulullah. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Lima liha, wali jamaliha, wali hasabiha, wali diniha. Karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena kedudukannya, serta agamanya. Ini 4 faktor yang menjadi kriteria bagi seorang laki-laki dalam memilih pasangan. Ya, hartanya, dia orang kaya atau tidak. Ya. Bisa jadi kita terbantu dengan keberadaan seorang wanita yang kaya.
Kemudian juga kecantikannya, nggak ada laki-laki yang menolak perempuan nggak cantik, apa perempuan cantik ya. Nggak apa-apa saya yang jelek-jelek aja, nggak ada ya. Ya kalau bisa dapat yang cantik pasti nyari yang cantik. Kemudian kedudukannya, ya kedudukan keluarganya tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa cari yang dari keluarga terpandang. Kemudian agamanya. Maka dari 4 faktor ini kata Nabi, fadfar bidzatid taribat yadak. Carilah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan, ya. Maka baik laki-laki maupun wanita tetap menjadikan faktor agama dan akhlak ya sebagai faktor utama dalam memilih pasangan hidup. Baik, kemudian satu pelajaran penting juga dari pernikahannya Khadijah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bahwa bolehnya seorang perjaka menikah dengan seorang janda. Ya, ada sebuah stigma yang kurang bagus ya tengah-tengah kita. Kayaknya aib sekali kalau laki-lakinya itu perjaka, perempuannya janda. Maunya itu janda dengan duda, ya. Atau laki-lakinya duda nikah dengan gadis, nah, itu relatif kurang orang nyinyir ya, nyinyirnya kurang. Tapi kalau seorang perjaka nikah sama janda, ini luar biasa. Maka ini menunjukkan bahwa itu nggak benar ya. Nabi itu menikah dengan janda. Nah, stereotip seperti ini kita harus kikis ya di tengah-tengah kita. Ya, jadi tidak mengapa seorang perjaka menikah dengan seorang janda. Itu dilakukan oleh orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga kisahnya Khadijah ini menunjukkan kepada kita bahwa perceraian itu tidak mengurangi kehormatan dan kemuliaan seseorang. Kadang orang yang gagal dalam berumah tangga, dalam artian dia bercerai dengan pasangannya, ini dicap negatif oleh sebagian orang. Ya Khadijah itu yang menjadi pendamping Nabi, dia pernah bercerai ya. Jadi perceraian itu jangan dijadikan sebagai stigma bahwa oh si fulani gagal memanage rumah tangga. Sebab perceraian itu banyak. Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya, maka jangan kemudian menjadikan ini sebagai label negatif. Kecuali memang orangnya terkenal ya nikah cerai berapa kali punya track record yang buruk. Tapi kalau misalnya ada di antara pernikahan dia itu yang gagal, jangan kemudian menjadi sebab kita menjudge ya orang ini orang yang jelek. Buktinya wanita yang dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi Nabi SAW ternyata wanita yang pernah bercerai. Hanya saja ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengarahkan ya bagi seseorang itu lebih baik menikahi wanita yang masih gadis daripada menikahi seorang janda. Kenapa? Karena seorang yang gadis dia belum punya memori dengan laki-laki lain. Sehingga suaminya itu adalah laki-laki pertama dalam hatinya, akan tumbuh kecintaan yang lebih yang lebih besar. Beda dengan seorang janda, janda sudah punya memori. Ya, pernah bercinta kasih dengan laki-laki yang lain. Makanya ketika Jabir bin Abdullah itu menikah, Nabi tanya, "Abikron au thayyiban?" Kamu tuh nikah dengan seorang gadis atau dengan seorang janda? Maka kata Jabir, "Thayyiban." Aku menikah dengan seorang janda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fahalla bikron tulaibuha." Kenapa kamu tidak menikah dengan seorang yang masih gadis sehingga engkau bisa bermain-main dengannya? Jadi masih lugu, ya. Maka kemudian Jabir menyebutkan ada alasannya wahai Rasulullah bahwa saya meninggal dunia, kemudian meninggalkan adik-adik perempuan yang banyak. Maka saya butuh seorang yang sudah berpengalaman, ya. Kalau nikah sama anak gadis, ya nanti ada persaingan antara istrinya dengan adik-adiknya. Tapi kalau wanita yang sudah dewasa, dia tahu, oh ini adik-adiknya Jabir butuh kasih sayang, butuh dibimbing. Maka Jabir memilih untuk menikah dengan seorang janda karena adanya kemaslahatan. Tapi hukum asalnya yang lebih baik bagi seseorang itu adalah menikah dengan bikr, dengan seorang yang gadis yang belum punya memori cinta kasih dengan laki-laki lain. Lalu kemudian masalah selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan Rasulullah dan Khadijah. Berapa usia Khadijah saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Pendapat yang masyhur di tengah-tengah kita bahwa Khadijah itu saat menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 40 tahun. Ya, berarti terpaut 15 tahun lebih tua daripada baginda Rasul alaihi salatu wasallam. Ini pendapat yang masyhur dan populer di tengah-tengah kita. Namun yang lebih kuat, wallahu taala a'lam bisawab, ya.
bahwa beliau itu ketika menikah dengan Rasulullah usianya cuma beda 3 tahun. 28 tahun. Jadi mahasiswa lulus S2 ya. Ya, atau lulus S3 doktor. Ya, mahasiswi lulus S3 doktor 28 tahun ya. Kalau Rasulullahnya lulus S2. Kalau sekarang tuh cepet-cepet ya lulusnya. Karena biaya kuliah mahal gitu ya. Nah, kalau kita dulu kuliahnya lama ya. Saya lulus tuh 8 tahun. Waktu itu SPP-nya masih 500.000 per semester. Jadi selama kuliah, habis itu SPP itu cuma 8 juta, itu setara dengan satu semester anak UI sekarang mungkin ya. Baik. Jadi pendapat yang lebih kuat itu yang mengatakan bahwa Khadijah itu menikah dengan Rasulullah usia 28 tahun. Adapun usia 40 tahun ini riwayatnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra dari Al-Waqidi. Ya, dikatakan dalam riwayat tersebut tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu khamsin wa ishrina sanah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahi Khadijah dalam usia beliau yakni usia Rasulullah 25 tahun. Wa Khadijatu yauma idin bintu arba'ina sanah. Ya wulidat qabla al-fil bi khamsa bi khamsa asyrata sanah. Adapun Khadijah ketika itu ya beliau berusia 40 tahun karena beliau dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Nah, ini riwayat yang menyebutkan bahwa Khadijah berusia 40 tahun saat menikah dengan Rasulullah. Jarak antara mereka berdua 15 tahun. Hanya saja riwayat ini melalui jalur Al-Waqidi. Ya, Al-Waqidi adalah seorang rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Ya, beliau dilemahkan oleh Imam Az-Zahabi, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini dan juga Abu Daud dan ulama-ulama lainnya ya mereka menyebutkan bahwa Al-Waqidi adalah seorang rawi yang lemah sehingga riwayatnya tidak bisa diambil. Kemudian ada riwayat yang lain disebutkan dalam Mustadrak Al-Hakim dari Muhammad bin Ishaq wa kana laha yaumat tazawwajaha ya samanun wa ishruna sanah. Adapun ketika Khadijah dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam usianya 28 tahun. Nah ini ada riwayat lain dari Muhammad bin Ishaq. Maka wallahu taala a'lamu bisawab ya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Akram dia Al-Umari lebih menguatkan pendapat yang menyebutkan usia Khadijah itu 28 tahun. Ya. Kenapa? Apa yang menyebabkan beliau lebih memilih pendapat Khadijah itu saat menikah 28 tahun? Karena Khadijah itu dari pernikahannya dengan Rasulullah melahirkan 6 orang anak. Kalau usianya sudah 40 tahun, ini sudah mendekati usia menopause. Ya, sehingga sulit terbayangkan kalau Khadijah di usia 40 tahun bisa melahirkan 6 orang anak. Ya, tapi kalau 28 tahun, sangat mungkin sekali, ya nggak? Kalau mau 2 tahun sekali saja masih mungkin 28 tahun itu kan. Untuk menuju usia 40 tahun ada 12 tahun. Setiap 2 tahun punya anak masih sangat memungkinkan. Maka kata Syekh Akram dia Al-Umari, ya beliau menyebutkan saya sendiri lebih condong pada pendapat bahwa Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW di usia 28 tahun, bukan 40 tahun. Ya. Nah, bagaimana proses pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha? Awalnya beliau menyatakan keinginannya untuk menikahi Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Nafisah binti Munayyah. Ini sahib dekatnya Khadijah, bestinya beliau. Maka kemudian Nafisah ini menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak secara langsung ya. Maukah kau menikah denganku? Enggak, tapi pakai perantara. Jadi Nafisah ini menyampaikan keinginan Rasul sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gayung bersambut ya pucuk dicinta ulam tiba. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun ternyata menaruh hati kepada Khadijah, maka kemudian beliau pun menyampaikan ini kepada paman-paman beliau. Ya, lalu paman beliau di antaranya Abu Thalib dan juga Hamzah datang untuk melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi tetap yang melamar laki-laki ya, bukan perempuan. Khadijah itu hanya
menyatakan keinginannya untuk menikahi Rasulullah, tapi yang melamar tetap yang laki-laki. Nah, kemudian menikahlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, masalah selanjutnya yang akan kita angkat tentang siapa yang menikahkan Khadijah dengan Rasulullah. Ya, ada dua riwayat Bapak dan Ibu rahimakumullah tentang siapa yang menikahkan Khadijah. Kalau dalam riwayatnya Imam Ahmad, yang menikahkan Khadijah adalah bapaknya yang bernama Khuwailid sendiri. Ada sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad dikatakan bahwa Khadijah ini sempat berstrategi. Awalnya bapaknya Khuwailid ini, ya dalam riwayat Imam Ahmad itu diceritakan bapaknya yang bernama Khuwailid ini nggak senang sama Rasulullah. Ya, karena Rasulullah ini ketika itu ya pekerjaannya istilahnya kan bawahannya Khadijah gitu ya. Maka dia nggak mau menikahkan Khadijah dengan Rasulullah. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah mengundang kawan-kawan bapaknya ya untuk berpesta di rumahnya Khadijah. Kemudian bapaknya datang, semuanya dibikin mabuk oleh Khadijah, dihidangkan khamar yang demikian banyak sampai semuanya mabuk. Lalu Khadijah membawa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan bapaknya. Lalu kemudian bapaknya sadar, apa-apaan ini kata bapaknya ya. Ya, kami sudah menikah. Akhirnya bapaknya mau tidak mau ya menikahkan Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Tapi riwayatnya lemah ini. Riwayatnya lemah. Ya. Yang benar ya bisa jadi modus ya. Tapi kan ini sebelum Islam, Pak. Khamar aja masih halal ya. Ya, tapi riwayat yang benar bahwa yang menikahkan beliau adalah Amr bin Asad. Ya, paman beliau yang bernama Amr bin Asad. Amr ini adiknya Khuwailid. Ya, adiknya Khuwailid. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ya, ada riwayat yang mengatakan bahwa bapaknya Khadijah itu sudah meninggal dunia sebelum perang Fijar. Perang Fijar itu terjadi ketika Rasulullah masih berusia 20 tahun. Jadi bapaknya Khadijah sudah lama meninggal. Jadi nggak mungkin masa dia keluar dari kuburnya kemudian menikahkan Khadijah, kan nggak mungkin. Ya, maka yang menikahkan Khadijah yang pendapat yang lebih kuat adalah Amr bin Asad, yaitu paman dari Khadijah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian berapa maharnya pernikahan Khadijah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, namun yang paling kuat adalah riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan kanat Khadijah yauma tazawwajaha Rasul sallallahu alaihi wasallam ibnatu thamanun wa ishrina sanah atau ibnatu thamanin wa ishrina sanah wa mahruha itsnatai asyrata uqiyah wa kadzalika kanat ya muhuru nisaihi. Usia Khadijah ketika dinikahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 28 tahun. Nah, ini juga menguatkan tadi pendapat yang menyebutkan bahwa Khadijah dinikahi oleh Rasulullah usianya 28 tahun. Kemudian maharnya adalah 12 uqiyah. Ya, 12 uqiyah. 12 uqiyah. Satu uqiyah itu 40 dirham. Ya, 40 keping uang perak. Berarti 12 uqiyah itu adalah 480 keping uang perak. Ya, berapa itu ya? Kalau di zaman dulu ya, zaman dulu itu kan perak dan emas sebagai mata uang. Cuma di masa sekarang perak itu sudah tidak jadi patokan lagi ya. Jadi kita harus konversi dulu dirham ini ke dinar. Karena sekarang itu yang dipakai adalah dinar, emas. Dirham, emas, apa perak tuh nggak jadi patokan lagi sekarang karena harganya jatuh. Tapi kalau emas itu tetap jadi patokan. Maka ini saya tadi coba utak-atik ya, 480 dirham. Satu dinar itu 0,1 dirham, satu dirham itu 0,7 dinar. Maka 480 dirham ini sama dengan 336 dinar. Kemudian 1 dinar itu 4,25 gram emas. Sehingga 12 uqiyah ini setara dengan 1,4 kilogram emas. Tapi jangan bayangkan emas zaman dulu tuh murah ya. Kalau zaman sekarang mahal sekali ya. Jadi demikian wallahu taala alam ini benar apa enggak ya? Sekitar 1,4 kilogram emas. Ya, kalau dikonversi ke dalam ukuran emas. Sekarang berapa emas 1 gram? 1,6 ya. Terus 1,5 juta ya.
Nah, silakan dihitung sendiri berapa miliar itu ya. Makanya orang Arab itu ya kalau mau nikah tuh susah banget ya. Saya dulu pernah kerja di Saudi itu teman-teman saya itu bujang-bujang tua semua. Ya. Bahkan apa mereka bilang, "Tolong cariin orang Indonesia deh yang maharnya seperangkat alat sholat," kata dia. Bahkan ada memang teman saya itu sama-sama jaga gate di bandara Saudi itu nikahnya sama orang Medan. Ini ya, mau lihat istriku gak kata dia nih, orang Medan kata dia. Nikah sama orang Medan, kenapa? Nikah sama orang Saudi luar biasa maharnya. Ya, sampai 200 juta, 300 juta. Berapa tahun seorang pemuda harus bekerja untuk mengumpulkan mahar sebanyak itu? Itu baru maharnya. Belum lagi kontrak rumahnya, belum lagi iPhone-nya. Perempuan Saudi nggak mau pakai HP Cina ya, maunya iPhone ya. Terus di rumah harus ada khodimahnya, ada pembantunya, entah dari Filipina atau dari Afrika. Karena Indonesia nggak ngimpor TKW lagi sekarang ya. Ya, jadi berat sekali bagi mereka untuk menikah. Nah, kemudian acara beliau ya, acaranya berlangsung meriah dan Khadijah ini seorang wanita yang karimah, seorang wanita yang dermawan. Ya, beliau bukakan pintu rumah beliau untuk karib kerabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ada Halimah As-Sa'diyah datang. Halimah As-Sa'diyah, wanita yang menyusui Nabi SAW puluhan tahun yang lalu, ya datang ke pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diberikan hadiah 40 ekor kambing oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini disebutkan dalam Nisa Ahlullah Rasul oleh Syekh Mahdi Istanbuli. Ya, demikian dermawannya Khadijah radhiyallahu taala anha ya sampai ibu susunya dia tahu bahwa wanita ini punya tempat di hati suaminya. Ya, maka dia begitu muliakan Halimah As-Sa'diyah. Karena otomatis kan karena ibunya sudah nggak ada kan, figur yang masih hidup, wanita yang dekat dengan Rasulullah ya Halimah itu tadi. Maka ketika Halimah datang, disambut dengan penuh penghormatan oleh Khadijah dan pulang-pulang membawa 40 ekor kambing ya. Nah, itu trik ya ibu-ibu ya. Kalau ingin mendapatkan perhatian ya dari suami, coba lihat suami itu siapa? Wanita yang punya tempat di hati sang suami. Kalau ibunya ya sudah, ibu jangan konflik sama mertua gitu ya. Berbuat baik sama mertua, itu insya Allah suami juga akan bertekuk lutut gitu ya. Atau ada bibinya, misalnya suami nggak punya lagi ibu, tapi suami punya figur bibi yang sangat dia hormati, maka jadilah hubungan baik dengan wanita tersebut. Insya Allah suami pun akan menghormati kita. Nah, kemudian ada beberapa hadis ya, banyak sekali hadis yang bercerita tentang keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, di antaranya Allah dan Jibril alaihissalam menyampaikan salam kepada beliau. Luar biasa ya. Allah, Rabbuna Azza wa Jal. Dan Jibril alaihissalam, malaikat yang terbaik memberikan salam kepada Khadijah. Dan juga dikabarkan bahwa Khadijah telah disiapkan untuk beliau rumah di surga yang terbuat dari emas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Jibril datang kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat maha inaun fihi idamun aw ta'am aw syarab." Ya. Wahai Rasulullah, ini akan datang istrimu. Istrimu akan mendatangimu. Dia akan membawa nampan yang berisi lauk pauk, makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Kalau istrimu ini datang wahai Rasulullah, Khadijah datang dengan membawa nampan berisi makanan tadi, ya, ucapkan atau sampaikanlah salam min rabbiha, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minni, dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan berilah kabar gembira kepada Khadijah dengan sebuah rumah di surga yang terbuat dari emas, yang di dalamnya tidak terdapat kebisingan dan kepenatan. Ya, jadi bebas kebisingan dan bebas penat itu nikmat. Kalau kita tinggal di satu tempat yang masih bising, berarti itu belum nikmat itu ya. Tapi kalau rumahnya tenang, ya sunyi, sepi, berarti itu sebuah kenikmatan. Tapi kalau rumahnya rame, nggak bisa istirahat, berarti itu belum nikmat. Kenapa? Karena di surga rumahnya nggak bising. Demikian juga kalau masih capek-capek, ya itu masih belum nikmat ya. Ya, masih karena kenapa? Karena di surga nggak ada yang namanya capek-capek. Keletihan itu nggak ada. Kemudian yang keutamaan Khadijah disebutkan bahwa beliau adalah wanita terbaik. Nabi mengatakan khairu nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran. Ini ibunya Nabi Isa alaihissalam.
Wa khairu nisa'iha Khadijah, dan wanita terbaik dari umat manusia ini adalah Khadijah. Ini dua wanita terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa? Bukan Siti. Siti itu dari kata sayyidati, ya, yang artinya tuan wanita, penghormatan. Ya, sama orang Indonesia diringkas Siti. Sayyidati, artinya sayyidati, wanita panggilan orang-orang untuk apa? Wanita terhormat. Ditambah kalau laki-laki sayyid, kalau perempuan sayyidati. Tapi orang Indonesia memang dari zaman dulu suka ngeringkas Siti gitu ya. Kemudian keutamaan Khadijah ya, di antara keutamaan Khadijah, beliau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi ada cerita yang lucu ini ya. Khadijah sudah lama meninggal dunia, Nabi sudah menjalin rumah tangga yang baru dengan Aisyah. Tapi ketika ada karib kerabatnya Khadijah, ada teman-temannya Khadijah, Rasulullah tuh masih sering kasih hadiah. Maka cemburulah Aisyah. Ini gimana orang yang udah meninggal dunia tapi kok sepertinya ada kenangan yang tak terlupakan ya. Maka Nabi jelaskan kepada Aisyah bagaimana kedudukan Khadijah di hati beliau. Beliau mengatakan, "Ma abdalani Allahu azza wa jal khairan minha qat." Ya, minha. Allah itu belum pernah menggantikan untukku sosok wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Tegas-tegasan ini ya, padahal beliau sayang sama Aisyah. Tapi ketika berbicara tentang Khadijah, tegas sekali beliau. Belum ada yang pernah Allah itu pernah menggantikan sosok yang lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idz kafara bin nas. Kalau manusia kufur, tidak mempercayai aku, Khadijah mempercayai aku, ya, beriman kepadaku. Saat orang-orang mengingkari aku, Khadijah beriman. Ya, qala wasaddaqatni idz kadzdzabani nas. Dia membenarkan aku ketika manusia mendustakan diriku. Wa wasatni bimaliha idz haramani nas. Dan dia telah memberikan hartanya kepadaku dalam keadaan orang mengharamkan harta mereka untukku. Wa razaqani Allahu azza wajal waladaha idz haramani auladan nisa. Dan yang penting juga Allah Subhanahu wa taala telah merezekikan kepadaku anak-anak dari rahimnya Khadijah. Dan ini tidak diberikan kepada istri-istri yang lain. Nabi sekian nih, 11 orang istrinya. Tapi dari 11 orang istri ini yang melahirkan anak untuk beliau hanya Khadijah. Subhanallah. Ustaz, Maria Qibtiyah itu bagaimana? Maria itu statusnya ummu walad, budak yang dihadiahkan oleh Muqawqis, pembesar Mesir, kepada Rasulullah. Dia tidak diangkat menjadi istrinya Rasulullah. Ya. Tapi dia punya anak Ibrahim yang meninggal dunia juga di masa kecil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ya, dalam Al-Fusul fi Sirah beliau menyebutkan keutamaan Khadijah. Khadijah itu wanita sebab pertama. Pertama dinikahi oleh Rasulullah. Pertama kali beriman kepada Rasulullah. Pertama kali sholat bersama Rasulullah. Pertama kali memberikan anak kepada Rasulullah. Pertama kali yang dikabarkan oleh Rasulullah bahwa dia penduduk surga. Pertama kali diberi salam oleh Allah dan Jibril. Pertama kali membenarkan khabar Rasulullah. Ya, saat Nabi turun dari Gua Hira, siapa yang pertama kali membenarkan Rasulullah? Khadijah. Kemudian pertama kali wafat dari kalangan istri Rasulullah, dan pertama kali Rasul SAW turun ke kuburan, yaitu kuburannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Demikianlah Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, kisah pernikahan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, kita cukupkan dulu materinya sampai di sini, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Silakan Bu. Ya. Ibu dulu yang di depan. Ada mic wireless-nya. Ya, terima kasih. Saya mau tanya ini tadi Ustaz. Kan usia Khadijah menikah dengan Rasulullah disebutkan antara 40 atau 28 tahun. Iya. Sedangkan yang 40 tahun tadi termasuk hadis yang dhaif. Iya. Nah, tapi kenapa ya dari saya kecil belajar sampai sekarang itu yang justru yang terkenal itu yang 40 tahun. Iya. Yang dhaif. Iya. Saya baru tahu kalau ada riwayat yang 28 tahun itu baru ini tadi. Ya, wallahu taala alam ya, karena mungkin penelitian terhadap sirah itu lebih mendetail baru dilakukan belakangan. Ya. Jadi kayak tanggal kemarin kan kita sempat bahas tanggal lahirnya Rasulullah. Saya kira semuanya juga baru tahu bahwa para ulama tuh nggak sepakat tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai tanggal lahirnya Rasulullah kan. Bahkan yang ada riwayatnya lebih kuat itu tanggal 8 kan kita bilang kemarin, 8 Rabiul Awal. Jadi yang namanya ilmu ya seperti itu ya. Ada penelitian-penelitian, ada riset-riset yang dilakukan belakangan,
yang kemudian memunculkan yang benar itu seperti apa. Ya, jadi ada buku yang ditulis, saya baru beli kemarin ya di Madinah, di toko buku Darun Nasihah itu, hal-hal yang masyhur di tengah-tengah umat, tapi riwayatnya nggak sahih. Ya, di antaranya ya ini pernikahan Khadijah usia 28 tahun ini ya, 40 tahun. Ini nggak sahih ya. Demikian juga ketika Nabi SAW lahir, kemudian ada kegoncangan di Istana Romawi, kemudian matinya api Majusi, itu dikritik para ulama ya. Ketika diteliti sanadnya, sanadnya banyak yang lemah. Jadi kenapa kok dulu saya tahunya begini, sekarang kok begitu? Karena memang penelitian atau riset tentang sirah itu terus-menerus berkembang. Gitu ya, Bu ya? Silakan, Mbak, yang di belakangnya mau tanya. Ya, pakai mic ya. Susah banget. Saya mau nanya Ustaz, tadi dijelaskan kalau misalkan saya nangkepnya eh, halal kalau perihal perceraian. Halal kalau perihal perceraian. Iya, tadi kan disebutkan bahwa Khadijah itu pernah bercerai. Iya, Nah, terus sedangkan berarti kan ada poin-poin tertentu yang eh, Allah itu mengizinkan hambanya untuk bercerai. iya. Sedangkan Allah itu menyebutkan haram untuk perceraian itu sendiri. Enggak pernah. Tidak Gimana sih pernah ada maksudnya? tidak pernah ada kata Iya, haram cerai. benci. Tidak Benci. sukai, iya. Iya, tidak disukai untuk bercerai. Nah, eh, saya tuh masih bingung kalau misalkan kasusnya kalau suami istri itu udah gimana ya? Kayak yang suami itu pukul istrinya terus mukul terus udah tidak menafkahi segala macam itu apakah Allah tetap membenci atau Allah itu memuliakan si istri. Iya. Nah, terus saya nanya itu terus habis itu saya mau nanya lagi tentang berapa sih masa orang berapa sih masa Allah itu mengizinkan untuk membolehkan perceraian terjadi jika si eh, Suami. si suami itu tidak menafkahi, tidak 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 menafkahi, tidak menggauli si istri. Iya. Baik. Terima kasih. Masalah perceraian ini masalah yang cukup kompleks ya. Para ulama menyebutkan ada beberapa sebab ya seorang wanita itu boleh meminta untuk diceraikan oleh suaminya dan ini pernah terjadi di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada wanita yang mengatakan dia tidak bisa melayani suaminya dan alasannya subhanallah ya karena suaminya itu jelek. Jadi nggak bisa melayani suaminya karena buruk rupa suaminya. Maka Nabi katakan kembalikan maharnya dan kau diceraikan gitu. Sehingga memang idealnya nggak terjadi perceraian. Tapi kalau memang kondisi memaksa seseorang, dia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya seperti tadi. Seorang wanita dipukuli terus sama suaminya, KDRT terus-menerus berlangsung. Ya, sakinah mawaddah warahmah tidak didapatkan dari rumah tangga tersebut. Boleh dia minta cerai, mengajukan perceraian di pengadilan, ya. Atau tadi tidak memberikan nafkah. Ya, kalau dalam fikih Syafi'iyah itu 3 bulan. Makanya ada sigoh talik. Ya, kalau kita nikah, ya, kalau yang lupa bisa nikah lagi, nanti dilihat sigoh taliknya. Ya. Nikah hanya untuk dilihat sigoh talik. Kan ada itu ya. Apabila suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan berturut-turut, maka pengadilan itu berhak untuk menjatuhkan talak. Nah itu dalam fikih Syafi'iyah itu 3 bulan. Ya, itu berdasarkan keputusannya Umar. Umar itu dulu pernah menghadapi kasus yang demikian, lalu Umar menentukan 3 bulan. Ya, 3 bulan. Kalau memang tidak ada lagi itikat baik dari suami, maka pengadilan berhak menjatuhkan talak satu. Nah, ada selebihnya konflik-konflik yang ada di rumah tangga itu dibawa ke pengadilan agama. Ya, karena
Jangan sampai orang tuh mudah cerai ya karena tersinggung sedikit, ceraikan aku ya, pulangkan aku kepada rumah orang tuaku ya. Lihatlah tanda merah di pipiku dan lain sebagainya ya. Jadi tetap harus ada apa proses proses pengadilan ya. Wallahu taala a'lam. Itu jadinya 3 bulan ya. Dalam fikih mazhab Syafi'i ya berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ada lagi? Kalau nasnya di Al-Qur'an nggak ada ya, tapi itu Ustaz, ijtihadnya Umar dan diikuti oleh ulama-ulama belakangan. Ustaz mau Ya, nambahin lagi dong. ya. Terus saya mau gimana sih hukumnya kalau misalkan suami istri ini mempertahankan pernikahannya hanya karena memberatkan anak. Ya. Nah, itu hukumnya di Islam itu gimana? Terus kayak sedangkan mereka berdua ini nggak bahagia gitu. Tapi ada anak, kan mereka bahagia karena anaknya nggak mendapati mereka bercerai. Jadi ada kompensasi gitu ya. Oke, Anda tidak mendapatkan kebahagiaan dari pasangan, tapi Anda tetap dapat kebahagiaan dari kehadiran anak. Jadi kan jadi masalah. Kalau mereka bisa bersabar, ya sudahlah. Kita jalan masing-masing. Yang penting kita nggak cerai agar anak-anak kita nggak terluka atau nggak apa. Makanya nggak jadi masalah. Yang penting mereka bisa menjalani bahtera rumah tangga tersebut. Tapi masih dalam satu rumah gitu. Rumah kan nggak bercerai, boleh. Kalau selama belum bercerai, ya masih halal. Bahkan siapa tahu nanti masih ada apa chemistry-nya muncul lagi, kemudian berhubungan suami istri kan jadi masalah. Karena belum bercerai. Sah-sah saja. Makanya terkadang ya, ada orang tua yang mengalah seperti itu ya. Ya sudah kita, walaupun kita berbeda atau ada perbedaan, kita tetap mempertahankan pernikahan kita. Nah itu kadang-kadang bisa mengembalikan keromantisan mereka. Jadi sebenarnya butuh waktu saja, butuh gap waktu ya untuk menjauh, tapi kemudian ada ketertarikan lagi. Jadi nggak jadi masalah insya Allah. Ya, kalau masa pernikahan diperpanjang ini bisa. Oh ini kan fakultas psikologi gitu ya. Silakan cari psikolog konseling yang konseling pernikahan ya. Siapa konselornya? Baik, cukup ya. Bapak-bapak ada pertanyaan? Kalau tidak kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang keluarganya Rasulullah. Anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Rasulullah dan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم.